Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan pembawaan materi isu akuntansi keuangan kontemporer yang beranggotakan kedua teman saya dan saya sendiri. Yang pertama ada Amila Tunihla, yang kedua ada Uswatun Nur Hasana, dan yang ketiga ada saya, Oktaviarni Istiqomah. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Agus Wahyudin dan Ibu Ratih Widyastuti selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Pada kesempatan presentasi kali ini, kami akan membahas materi tentang isu kontemporer dalam akuntansi. Karena Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang tidak ketinggalan mengadopsi IFRS atau International Financial Reporting Standard yang menjadi standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian profesional dengan disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi dan penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Meskipun demikian, tetap ada isu dan dampak yang terjadi yang menjadi tanggung jawab bagi para akuntan. Maka kami akan menjelaskannya dengan presentasi yang akan kami bawakan. Di sini ada 3 poin pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama ada pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pelaporan berkelanjutan, yang nantinya akan dipaparkan oleh teman saya, Amila Tunihla. Dan poin kedua ada dampak Undang-Undang Akuntan Publik terhadap perkembangan profesi, yang akan dibawakan oleh teman saya, Uswatun Nur Hasana. Dan poin ketiga, ada pendidikan akuntansi dan gelar CPA di Indonesia, yang akan saya bawakan sendiri. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan dengan teman saya yang akan memaparkan masing-masing materinya. Dan untuk teman-teman semua, bisa menyimak presentasi dari kami. Pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pelaporan berkelanjutan. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari Corporate Social Responsibility dan Sustainability Reporting. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau disingkat sebagai CSR merupakan istilah yang digunakan karena adanya peningkatan praktek tanggung jawab sosial perusahaan, diskusi-diskusi global, regional, dan nasional tentang CSR. CSR berakar dari etika dan prinsip-prinsip yang berlaku di perusahaan dan di masyarakat. Sedangkan sustainability reporting merupakan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja perusahaan menuju konteks pembangunan yang berkelanjutan. Nah, untuk proses penyajiannya, sustainability reporting dilakukan melalui 5 mekanisme. Sebagai contohnya, saya akan memberikan lintas peristiwa mengenai konsep dasar Corporate Social Responsibility dan Sustainability Reporting. Jadi, pada tanggal 3 Desember 2012, National Center for Sustainability Reporting atau NCSR kembali menggelar acara Malam Penghargaan dengan tema Indonesia Sustainability Reporting Award atau ISRA tahun 2012 di Hotel Mulia. Acara ini diselenggarakan ke-8 kalinya untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah mengembangkan laporan keberlanjutan. Tahun ini, ajang Lomba ISRA 2012 diikuti oleh 29 perusahaan dan PT Aneka Tambang Tbk
berhasil menjadi juara umum dalam ajang ini dengan meraih Best Sustainability Report 2011 overall, yang berarti mempunyai laporan terbaik di Indonesia dalam segi pengungkapan dan tampilan. Aneka Tambang juga meraih Best Website 2012 sebagai penghargaan atas kelengkapan informasi lingkungan dan sosial yang disajikan dalam website dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan PT Aneka Tambang Tbk meraih berbagai penghargaan di tahun yang sama memperlihatkan adanya kesinambungan laporan keberlanjutan dengan kinerja perusahaan. Penyajian kinerja lingkungan dan sosial yang terintegrasi dengan kinerja finansial dalam laporan tahunan menjadi suatu bukti otentik bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility tidak dapat dipisahkan dari upaya-upaya peningkatan kinerja perusahaan. Kemudian poin yang B yaitu dampak Undang-Undang Akuntan Publik terhadap perkembangan profesi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang peran seorang akuntan publik di dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, sanksi, dan lain sebagainya dari seorang akuntan publik maupun KAP yang bertujuan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan jasa akuntan dalam prakteknya di lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. Hal tersebut ada 3, yaitu 1. Sanksi pidana bagi akuntan publik, 2. Perizinan akuntan publik asing, dan 3. Persyaratan akuntan publik. Yang ketiga yaitu persyaratan akuntan publik. Pada pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik bahwa proses menjadi akuntan publik itu disederhanakan dan basis calon akuntan publik diperluas. Dengan ketentuan tersebut, berarti gelar CPA atau Certified Public Account dapat diberikan kepada siapa saja yang lulus ujian CPA. Tanpa memandang lulusan jurusan apapun, berarti tidak harus dari jurusan akuntansi. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, banyak sekali pro dan kontra. Hal ini dikarenakan banyak sekali terdapat pasal-pasal yang mematikan profesi akuntan publik di Indonesia, di mana dalam undang-undang memuat pasal-pasal yang membuka kesempatan masuknya akuntan asing yang akan lebih mudah menggali dan mengambil data-data perekonomian dan rahasia negara sehingga berpotensi merugikan perekonomian dan membahayakan keamanan negara. Yang kedua yaitu perizinan akuntan publik asing. Menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Pasar Bebas AFTA pada tahun 2015, para akuntan publik di Indonesia secara tidak langsung harus mengikuti standar laporan keuangan IFRS. Standar ini muncul akibat tuntutan global yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Untuk itu, diperlukan standar internasional yang berlaku sama di semua negara untuk memudahkan proses rekonsiliasi bisnis. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 tentang akuntan publik memang sudah nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di kancah nasional. Secara tidak langsung, kondisi seperti ini bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena
perusahaan-perusahaan di Indonesia tentunya akan lebih memilih untuk merekrut akuntan asing yang sudah lebih dulu paham tentang standar IFRS. Yang pertama kita bahas yaitu sanksi pidana terhadap akuntan publik. Berdasarkan pasal 55 huruf B yang sudah dijelaskan, itu membahas tentang perbuatan-perbuatan yang terkait pasal di atas telah diatur dalam KUHP, sehingga akan berdampak pada munculnya duplikasi aturan, tumpang tindih, dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi atau suatu permasalahan sehingga menimbulkan ketidakpastian, sehingga dapat dilihat memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempidanakan akuntan publik karena kata-kata sehingga tidak dapat digunakan sebagai mestinya, begitu bias dan tidak memiliki ukuran bagaimana suatu kondisi laporan tersebut itu dapat atau tidak dapat digunakan semestinya oleh pihak yang berwenang. Dari ketiga poin tersebut maka dapat disimpulkan yaitu pertama, sanksi pidana dikhawatirkan akan semakin mengurangi minat generasi muda untuk terjun menjadi akuntan publik yang saat ini sudah sangat rendah, sedangkan sanksi administratif sudah cukup memadai. Kemudian yang kedua, perizinan akuntan publik asing yang dirasa begitu mudah akan menggusur keberadaan akuntan publik lokal. Hal ini dimungkinkan karena jumlah akuntan publik di beberapa negara ASEAN sangat banyak, sehingga mereka akan melakukan ekspansi ke Indonesia. Di samping itu, adanya potensi ancaman terhadap kepentingan keamanan negara kita ketika akuntan publik asing tersebut memeriksa industri strategis negara. Kemudian yang terakhir yaitu persyaratan untuk menjadi akuntan publik begitu mudah, karena tidak menyaratkan harus dari jurusan akuntansi. Hal ini menjadi generasi buruk bagi perkembangan jurusan akuntansi di Indonesia. Baik, saya akan lanjut menjelaskan materi tentang isu kontemporer dalam akuntansi. Saat ini kita akan masuk ke poin pendidikan akuntansi dan gelar CPA di Indonesia. Pertama ada pendidikan akuntansi. Dalam pendidikan akuntansi, aktivitas pendidikan yang berkaitan dengan akuntansi memiliki beberapa sasaran, yaitu tersusunnya blueprint, masuknya ujian sertifikasi, seperti ujian sertifikasi akuntansi publik dan ujian sertifikasi akuntansi manajemen. Lalu meningkatnya jumlah penyelenggara dan mutu PPA, pendidikan magister dan doktor akuntansi, serta meningkatnya peran serta Ikatan Akuntan Indonesia dalam dunia pendidikan akuntansi. Dan untuk detailnya, dalam pengembangan blueprint atau cetak biru, yaitu sebuah kerangka kerja terperinci untuk pendidikan akuntansi, terdapat isu sentral yang perlu dikaji. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, munculnya Undang-Undang Akuntan Publik dan diikuti dengan Undang-Undang Pelaporan Keuangan. Dalam hal ini, berkaitan dengan Undang-Undang Akuntan Publik, kompetensi akuntan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan akuntansi akan semakin menjadi sorotan. Terlebih pada sertifikasi profesi akuntan publik yang memungkinkan berasal dari lulusan program sarjana dan diplomat 4 bidang non-akuntansi. Yang kedua, ada Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat BSNP pada tahun 2010 yang telah menyatakan perlunya suatu perombakan dalam pendidikan karena pergeseran kondisi lingkungan menuju technoculture dan technoscience, yang artinya diperlukan pergeseran paradigma pendidikan akuntansi dalam memenuhi tuntutan global maupun kebutuhan lokal yang bersumber dari nilai-nilai atau kearifan lokal. Dan yang ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sedang intensif menerapkan pendidikan karakter dalam semua jenjang pendidikan. Kemudian, subpoin yang kedua, Certified Public Accountant atau
CPA di Indonesia. Untuk dapat menjalankan profesi akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan ujian sertifikasi akuntansi publik, dan lulusannya tersebut berhak memperoleh sebutan CPA Indonesia, sedangkan sertifikatnya dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Karena dengan seiring pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diharapkan semakin membaik, maka profesi akuntan sangat dibutuhkan dalam membantu mewujudkannya. Dan kondisi ini membuat peluang setiap orang memasuki profesi sebagai akuntan, karena profesi akuntan menjadi pilihan karir yang menjanjikan. Dan adapun gelar CPA memiliki makna dua nilai kualitas dari seorang akuntan, yaitu yang pertama adanya kompetensi. Artinya, seorang akuntan yang bergelar CPA sudah pasti memiliki kompetensi yang sudah teruji, seperti pengetahuan, kemampuan, dan kinerja yang terbilang layak. Dan yang kedua, adanya profesionalitas. Artinya, semua akuntan bergelar CPA sudah pasti memiliki sikap, mental, dan perilaku yang sudah memadai. Dengan kata lain, akuntan bergelar CPA mampu menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan publik. Dan dari kedua nilai tersebut, seorang akuntan bergelar CPA akan memiliki kepercayaan atau loyalitas dari publik, terutama bagi penggunaan jasa. Jadi, secara keseluruhan, beberapa sasaran tersebut berdasarkan dari tuntutan kualitas pendidikan akuntansi menjadi semakin besar seiring keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia dalam International Federation of Accountants. Hal ini juga diwujudkan dengan salah satu program kerja Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu dengan meningkatkan peran Ikatan Akuntan Indonesia dalam pendidikan akuntansi nasional. Kemudian, standar pendidikan yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants menjadi panduan bagi seluruh stakeholder yang terkait, seperti asosiasi profesi, dunia pendidikan, dunia usaha dan industri serta pemerintah untuk bersama-sama berinteraksi dalam membentuk seorang akuntan yang profesional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami bawakan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman semua, dan semoga diskusi yang akan kita semua lakukan dapat menjadi sarana bertukar ilmu bagi kita semua pula. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.